Bismillah, Bismillah, A, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, catatkan yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kepada kami ampunanmu yang tiada bertepi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, keluarga yang beriman teguh, yang beramal soleh, yang merasakan nikmatnya ibadah, yang doanya Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat, Engkau cukupi dengan rizki yang halal barokah, anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizah. Karuniakan kepada kami keluarga istiqomah, kumpulkan dengan orang-orang istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah, jadikan kami semua ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah mendengarkan doa kita ini? Ya. Alhamdulillah, kita sudah simak bersama-sama. Hasilnya adalah tafakur. Bapak Ibu yang baik, kalau ikan dagingnya sudah keluar semua, saya kebagian cucuknya. Bagaimana agar keluarga kita sukses? Apa itu sukses? Sukses itu masuk surga. Jadi kalau kita ingin anak sukses, jangan membayangkan anak jadi dokter, insinyur, punya rumah, terkenal. Jangan itu dulu. Tapi yang kita bayangkan, anak kita bahagia di surga. Kalau ingin menyebut keluarga sukses, yang kita bayangkan bukan keluarga kita jalan-jalan ke luar negeri, anak-anak bisa punya ini itu, rumah kita megah, mewah. Yang kita bayangkan keluarga sukses adalah keluarga yang bisa masuk surga. Sepakat ya? Terus apa artinya di dunia gelar panjang, jabatan tinggi, harta melimpah, terkenal, tapi anak kita membara di neraka, kekal selamanya? Kita pasti mati. Anak kita juga. Kita akan lewat alam barzakh. Seperti apa anak-anak di alam barzakh? Cerah, bahagia, atau remuk? Bagaimana di yaumul hisab? Kita akan melewatinya. Makanya parenting itu penting. Karena tidak semua orang mengerti mau kemana hidup ini. Ingin anak sukses? Bagaimana sukses itu?
surga. Kalau di dunia nggak kaya, bagaimana tapi masuk surga? Mau. Jawab. Ini anak nggak kaya tapi masuk surga. Pengennya anaknya kaya, susah jawabnya. Anak tidak terkenal tapi di akhirat masuk surga. Sukses. Sukses tidak? Sukses. Anak rumahnya biasa aja tapi masuk surga nantinya. Sukses tidak? Sukses. Anak jabatannya tidak tinggi tapi jadi ahli surga. Sukses tidak? Sukses. Jangan ngebanding-banding dunia. Dunia ini sepenuhnya ujian. Jadi wakil presiden, nggak jadi ngomong. Ujian. Jadi sukses itu masuk surga. Dunia tempatnya Ujian. ujian. Dalilnya Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan sebenar-benarnya cobaan, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Dunia ini hanya mampir. Di dunia pasti mati. Sepenuhnya dunia ini ujian dan pasti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nih Bu, Pak, kalau lihat pejabat begini, termasuk yang sedang ceramah ini, setiap pejabat pasti berakhir dari jabatannya. Benar? Setiap pejabat pasti mati. Benar? Dan setiap pejabat pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Di dunia gayanya sebentar, udah itu bisa babak belur di kubur. Sudah itu dia akhirat nanti tidak bisa lagi. Ayo, jadi beda nih mikirnya. Baru aja pengen anak saya ngetok. Mau apa ngetok? Di ruangan ini ada yang rada ngetok. Benar? Capek. Sekali bikin salah ditiru jutaan orang. Bagaimana tobatnya? Dah. Sekarang di dunia pengen anak bahagia, pengen ibu bahagia tidak? Bapak pengen bahagia tidak? Kenapa aja kurang bahagia tidak? Bahagia di dunia apa kuncinya? Yang bisa berbuah sukses di surga. Apa kunci bahagia di dunia yang akhirnya bisa jadi sukses di surga? Ada berapa kuncinya? 2. Ini rendah hati nih. Sudah tahu tapi nunduk terus ya, karena tidak ingat. Ibu mau bahagia tidak? Apa Bu kunci bahagia? Ini wajahnya udah rada lama nih, wajah lama ya kan? Yang ini wajah sebentar lagi. Apa kunci hidup bahagia? Cuma 2. 1, iman. 2, amal soleh. Apa? Iman, amal soleh. Cuma 2 itu. Surat apa dek? Ayo. Suratnya, wah saya tiap hari ceramah tentang ini, kalau lagi lupa begini. An-Nahl 97.
Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, nikmat ibadah, keyakinannya benar, rezekinya halal barokah dan cukup, akhlaknya mulia, apapun episode kehidupan, diberi nikmat syukur, diberi cobaan sabar, enjoy. Wafat husnul khotimah, kuburnya lapang, insyaallah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat dia dapat yang lebih baik dari yang dia lakukan di dunia. Jadi kuncinya adalah untuk sukses apa? Iman dan amal soleh. Sekali lagi, Iman dan amal soleh. kalau anak ingin bahagia di dunia, kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Cuma itu. Jadi fokus bagaimana iman makin kuat, bagaimana kesibukan jadi amal soleh, baru bahagia di dunia, baru itu menjadi amal, jadi pahala. Insya Allah jadi teman di kubur, insya Allah bisa jadi bakal pulang, jadi sukses ahli surga. Jadi yang kebayang itu, ingat anak ingin sukses, yang kebayang anak yang kuat iman, dan anak yang kesibukannya jadi amal soleh. Beda kan sekarang cara pandang ke anak? Kuat tidak anak ini? Saya tuh ingin akhlak anak baik. Akhlak itu tergantung iman. Makin kuat iman, langsung akhlaknya membaik. Jadi kalau saya tuh ingin anak-anak akhlak saya jadi baik, kuncinya anak ini harus kuat keyakinannya dan kesibukannya diniatkan jadi amal soleh. Jadi itu anak baik sendiri nanti. Pertanyaannya, gimana supaya anak kuat iman dan jadi amal soleh? Mau tahu rahasianya? Namanya juga rahasia. Yang pertama kuncinya ya, tauhid orang tuanya harus benar dulu. Yang pertama dan utama tauhid kita. Apa tauhid? Anak ciptaan siapa? Allah. Jawab. Allah. Anak milik siapa? Allah. Yang menggenggam lahir batin anak sesungguhnya siapa? Allah. Yang kuasa membulak-balik hati anak siapa? Allah. Yang bisa memberi hidayah kepada anak siapa? Allah. Yang bisa menjaga, melindungi anak dimanapun, kapanpun siapa? Allah. Yang bisa memasukkan anak jadi ahli surga siapa? Allah. Kalau ini sudah mantap, urusan kita sebetulnya dengan Allah. Jadi mata lihat anak, hati ingat Allah. Ini ciptaan ya Rabb. Anak ini milikmu. Setiap saat ada dalam genggamanmu. Hanya Engkau yang kuasa menyolehkan anak ini. Hanya dengan perlindunganmu anak ini akan selamat. Hanya dengan pertolonganmu ya Allah, anak ini bisa jadi ahli surga. Kalau itu belum ada di hati, maka bersiaplah ngurus anak itu penuh dengan kejengkelan. Karena merasa kita yang bisa melakukan.
Harusnya membangunkan anak sholat bagaimana? Tangan ke kaki anak atau membelai kepalanya, hati ke Allah, lisan doa, mulut bicara. Ya Allah, jadikan anak ini bisa sholat ya Allah. Nah, bangun saya, sudah waktunya subuh. Bangunan Allah pasti senang kalau lihat kita bisa sujud. Ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu anak ini bisa sholat. Kira-kira dijitak tidak itu anak? Nah, pada waktu Bapak ngejitak anak, kalau dia tidak, dia tidak suka tidak? Jawab Tidak. Allah yang nitipkan anak itu amanah Allah, dijitak, dijembel. Jadi yang pertama perbaiki tauhid. Ini anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak amanah dari Allah, anak ujian dari Allah. Yang membolak-balik hati hanya Allah, yang bisa memberi hidayah dan taufik adalah Allah, yang bisa menyelamatkan juga hanya Allah. Akibatnya apa? Yang kedua, posisikan diri menjadi orang yang layak oleh Allah dihadiahi anak soleh. Jadi yang bisa menyolehkan siapa? Allah. Pertanyaannya, pantas tidak nih? Om, kenapa jadi pada nunduk gitu? Mak, pantas enggak ibu oleh Allah dihadiahin anak soleh yang kerjanya terus belanja online gitu? Ya kalau saya kan tidak tahu, itu penjiwaan. Allah lihat tidak kelakuan orang tua setiap saat? Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Sekarang Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah menyaksikan kelakuan Bapak dimanapun, kapanpun. Allah menyaksikan kelakuan ibu-ibu dimanapun, kapanpun. Diperhatikan setiap waktu. Pantas tidak? Yang bawel, yang tukang ngegerutu, yang pelit, yang centil, yang tidak mau tahajud, yang di kantornya matanya jelalatan, lihat yang tidak halal, yang ngomongnya sesukanya, yang ngambil hak orang yang bukan haknya. Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua setiap saat. Allah lihat tidak? Lihat. Jawab. Lihat. Allah tahu kelakuan Bapak? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Allah tahu kelakuan Ibu? Selalu tanyakan pada diri, pantas tidak nih saya dihadiahi anak-anak yang soleh-soleh? Kalau pertanyaan itu ada pada diri kita, bagus Pak. Oh iya, gimana anak sopan, sayanya juga tidak sopan. Bagaimana anak sabar, sayanya pemarah. Bagaimana anak bisa lepas dari HP, sedang saya saja 3 HP. Kenapa jadi beda gini wajahnya?
Jadi yang bisa menyolehkan anak siapa? Allah. Sebagai apa? Hadiah. Tiga, kayaknya udah nggak kuat, akhirnya cukup segitu aja ya. Kayak tertekan begini wajahnya. Ini mah penting teh penyiksaan katanya. Tadinya mah keren, kesini sekarang jadi terdakwa begini. Jadi yang ketiga adalah jadikan diri kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Satu, yakin hanya Allah. Yang kedua, tanya diri, pantas tidak. Yang ketiga, ayo kita jadi orang tua yang takwa, karena kita tidak bisa menyolehkan anak dan Allah itu menolong kepada orang takwa. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun termasuk urusan keluarga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi Pak, ngurus anak itu adalah kita harus menyolehkan diri. Jelas? Jelas tidak nih? Ibu mau ngomong sehebat apapun nggak ngepek. Malah bisa sebaliknya, yang tadinya dibuat sayang jadi dibuat sebel. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Anak bisa berubah itu bukan karena hebatnya nasihat kita, tetapi karena nasihat kita dengan kelakuan dan hati kita disukai Allah. Ada yang tidak banyak bicara, tapi oleh Allah dibuat anak nurut. Ada yang panjang lebar, tetap saja tidak nurut. Apakah anak di sekolah di pesantren pasti langsung soleh? Oh, belum tentu. Allah lihat kelakuan ibu bapaknya di rumah, di kantor, di arisan, di mall. Ayo. Jadi sekarang lanjutkan nih. Kok wajahnya pada mikir begitu? Jadi bukan sibuk mikirin bagaimana jadi punya anak soleh, tapi bagaimana jadi orang tua yang soleh. Anak soleh itu bukan kekuasaan kita, itu adalah Allah, hadiah bagi orang tua yang berusaha soleh. Tapi itu ada anak Nabi Nuh, Nabi Nuhnya Nabi, anaknya ngaco. Aduh, itu masalah satu contoh bahwa yang membolak-balik itu adalah Allah. Ini kasih tahu sedikit ya, ciri ahli takwa. Ini kalau yang sudah dengar jangan seguru segemu jangan ganggu. Di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibu bapak yakin tidak kepada yang gaib? Yakin. Yang benar. Benar. Kita yakinnya yang gaib itu baru hantu, ya. Apa saja yang gaib? Allah Maha. Tidak tercerah oleh indera kita. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat. Orang banyaknya tahu Allah tapi belum yakin. Ini nggak kelihatan. Malaikat ada tidak di sekitar saya? Ada. Di situ? Ada. Ada. Kalau konsisten seperti ini bisa takwa. Ini perkataan saya dicatat tidak oleh malaikat.
Benar. Didengar tidak oleh Allah. Benar. Kalau yakin seperti itu setiap waktu, males ngobrol. Orang yang banyak ngobrol, banyak komentar, celetak-celetuk, segala ditanyakan, segala diceritakan, segala didebatkan, dia tidak yakin ada yang mencatat, itu kurang iman. Di ruangan ini ada siapa saja nih? Ada malaikat tidak? Ada. Setan? Ada. Ngebisikin apa? Dulu ngobrol, ya kan? Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol, nah, Setan. kan minal jinnati wan. Ada siapa lagi di sini? Jin ada tidak? Ada. Tidak tahu. Tapi kalau jin Islam, ada kemungkinan dia ke masjid juga, mau dengar ilmu juga. Apalagi yang gaib? Ruh tidak tahu. Kubur, alam barzah gaib. Surga, neraka gaib bagi kita karena kita belum menjalani. Takdir gaib. Orang takwa yakin kepada yang gaib. Kalau ada yang meninggal gantung diri, gimana? Malah begini. Boro-boro gentayangan, dia saja babak belur di kubur. Berarti salah pemahaman gaibnya. Ya. Orang yang banyak dosa, yang matinya tidak gaib, dia babak belur di kubur, boro-boro gentayangan. Sesudah iman kepada yang gaib, sholat, ini takwa. Pertanyaannya, bapak-bapak, TBM tidak tepat waktu berjamaah di masjid. Amalan yang paling utama as-sholatu ala waqtiha, paling dicintai Allah. Baru birrul walidain, di bawahnya al-jihad fi sabilillah. Kita main-main dengan sholat, telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar utang masalah. Sumber masalah di antaranya yang paling utama telat sholat tanpa uzur. Ingin anak soleh, ibu bapak sholat jadi lalai-lalai, gak bisa. Wasta'inu tepat waktu. Bapak pernah dengar tidak istilah lelaki soleha? Apa bu lelaki soleha? Hah? Lelaki yang sholatnya di rumah terus? Enggak, bukan itu. Lelaki soleha saya juga tidak tahu. Kalau lelaki itu soleh. Lelaki kita tidak ke masjid sama dengan kita tidak mengharapkan pertolongan Allah. Kita dengan masjid seperti ikan dengan air. Jogging 20 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ngantor puluhan kilometer kuat. Kenapa ke masjid 30 meter tidak kuat? Apa yang tidak kuat? Tidak kuat imannya. Allah lihat ini lelaki, di rumah terus padahal masjid dekat. Kenapa nunduk begitu? Jadi ketahuan. Ini jadi nunduk aja, pegel. Ke masjid pak. Ini anak-anak di sini pada ke masjid, bapaknya enggak. Allah lihat lelaki yang jarang ke masjid. Sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam, dia anggap sholat sunnah. Subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Kurang apa pahala dari Allah? Masa banyak cita-cita pengen anak soleh, ke masjid aja nggak kuat. Maunya apa?
Saya sih ingin digotong oleh tetangga. Pasti pengen di depan imam ya. Siapa yang di depan imam? Mayat. Mayit.